Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video pendek presentasi dari makalah yang telah kami susun dan kami buat PPT-nya untuk menjadi tugas terakhir dari mata kuliah metodologi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Kardina Angelina Siregar. Yang mana di sini saya sendiri sebagai anggota kelompok Atifah Syarifah dan juga rekan saya Audrey Hafizah yang akan membahas sedikit eh, materi dalam makalah kami yang telah kami susun. Jadi, makalah kami itu bercerita tentang populasi dan sampel dari suatu penelitian dengan metode kuantitatif. Jadi, menurut populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif itu memiliki definisi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka, populasi itu merupakan suatu hal yang diteliti dalam bentuk yang bersifat besar dan juga umum. Sebelum nantinya, peneliti akan mengambil bentuk yang lebih fokus dari populasi ini. Adapun sampel itu merupakan bagian dari bagian ataupun jumlah atau karakteristik tertentu dari suatu populasi yang diambil oleh seorang peneliti. Agar penelitian yang dilakukan terhadap sampel itu akan menjadi lebih terperinci dan lebih kecil sehingga memudahkan penelitian yang dilakukan. Adapun menurut pendapat yang lain, sampel adalah subset yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar. Nah, di sini contohnya populasi itu, misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah B, yang mana di sekolah B ini pastinya ada guru, murid, kemudian tendik, kemudian juga mungkin staf-staf yang lainnya. Maka semua karakter yang ada di dalam situ merupakan populasi. Gurunya, muridnya, tendiknya itu semua merupakan populasi. Adapun sampelnya itu adalah apa yang ingin diteliti oleh si peneliti tadi. Jadi misalnya peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kepala sekolah dan juga pengaruhnya kepada guru misalnya. Jadi maka sampelnya dari banyaknya orang di dalam suatu sekolah B tadi, maka peneliti cuma mengambil kepala sekolah, kemudian mungkin wakil kepala sekolah, dan juga guru, mungkin gurunya cuma sekitar 30 orang. Nah, inilah yang merupakan sampel. Dalam metode penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap responden itu memiliki peluang dan diketahui peluang yang sama dan diketahui untuk menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling itu adalah kebalikan dari probability sampling, di mana setiap responden itu tidak memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk menjadi sampel. Dalam probability sampling itu ada 4 teknik dalam pengambilan sampel. Yang pertama sampel random sampling. Ini sampling yang diambil secara random dan sederhana. Mungkin misalnya dari 100 orang murid itu diambil sekitar 10 orang saja dengan mungkin mengocok nama ataupun hal yang dilakukan secara sederhana. Sedangkan kalau misalnya cluster sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang mana populasi diklusterkan, maksudnya dikelompokkan sehingga nanti itu diambil secara acak kelompok kluster mana yang ingin diteliti oleh si peneliti. Sedangkan proportional stratified random sampling itu adalah sampel yang dibuat secara strata ini maksudnya juga kelompok dalam karakteristik tertentu. Misalnya peneliti meneliti suatu desa, maka di situ starterkan, dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya yang tua, kemudian yang muda, kemudian yang bekerja, yang tidak bekerja, kemudian yang sakit dan tidak sakit. Pokoknya dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Kemudian itu setiap porsi dari kelompok tadi itu diambil. Jadi setiapnya itu tuh diambil beberapa orang untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi semua itu proportion. Jadi semuanya rata dapat kesempatan untuk menjadi sampel. Sedangkan kebalikan dari proportionate stratified random sampling
This proportional stratified random sampling, cara bentuknya atau tekniknya itu tuh sama, tadi kan dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, tapi dia tidak secara proportion, jadi tidak semuanya itu tuh dapat kesempatan. Mungkin yang bagian yang peneliti ingin meneliti orang-orang tuanya saja atau orang-orang mudanya saja, jadi tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap strata untuk diteliti. Nah, yang non-probability sampling itu ada 7 teknik dalam pengambilan sampelnya. Yang pertama itu adalah sampling sistematis, di mana di sini si peneliti mengambil sampelnya itu tuh dengan cara yang sistematis, yang udah ditentukannya, yang sesuai dengan prinsipnya, dan pokoknya dilakukan secara sistematis. Adapun kalau sampling kuota itu adalah si peneliti tadi mengambil sampel dari suatu populasi sampai kuota yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk sampelnya terpenuhi. Misalnya hanya ingin mengambil 60 responden saja dari 350 mahasiswi suatu institut. Nah, maka kalau misalnya udah terpenuhi, maka yang lainnya itu tidak perlu dijadikan sampel lagi. Kemudian itu ada sampling incidental. Itu adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan bagi orang yang bersedia dan yang tersedia. Jadi siapapun yang random ditemui oleh peneliti, kemudian dia bersedia dan ada, nah itu yang akan menjadi sampel tadi. Adapun sampling purposive itu adalah peneliti memilih orang-orang tertentu karena bagi peneliti orang-orang tersebut telah memenuhi standar dari penelitian yang akan dilakukannya. Kemudian sampling jenuh itu maksudnya adalah seluruh populasi itu dijadikan sampel untuk penelitian. Itu sebenarnya sampling jenuh dan sampling total itu tidak jauh berbeda dan memiliki maksud yang sama. Dan snowball sampling itu adalah seperti snowball, jadi snowball itu kecil-kecil. Nah, maksudnya itu adalah seorang peneliti mengambil seorang untuk menjadi sampel, kemudian orang tersebut merekomendasikan orang lain untuk dijadikan sampel, orang yang kedua merekomendasikan orang lain menjadi sampel. Jadi dia tekniknya itu tuh menumpuk dan menumpuk kayak gitu. Maka dinamakan dengan snowball sampling. Cara mengambil sampel, mengambil anggota sampel itu maksudnya adalah proses dalam memilih individu atau unit dari populasi yang akan dijadikan sampel dalam suatu penelitian. Jadi proses ini bertujuan agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara akurat sehingga hasil penelitian bisa generalisasikan. Metode pengambilan sampel bergantung pada teknik yang digunakan oleh peneliti sebagaimana yang telah berlalu penjelasan sebelumnya. Jadi cara mengambil anggota sampel itu adalah langkah-langkah praktis yang dilakukan dan diterapkan untuk metode sampling yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Baik, mungkin sekian dari video presentasi singkat kami tentang makalah populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Banyak kekurangan dan juga kesalahan serta kurangnya kami dalam mempresentasikan poin-poin dari makalah kami. Itu kami juga mengucapkan permohonan maaf. Dadapun atas perhatian dan juga kesediaan orang-orang yang menonton video kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwasannya video ini kami buat untuk memenuhi tugas terakhir metode mata kuliah metode penelitian pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.